Oke, mari kita bahas sesuatu yang super penting, tapi mungkin jarang kita bicarakan secara mendalam, yaitu soal guru-guru yang mengajar di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Gimana sih cara kita mencetak mereka? Nah, ini ternyata masalahnya jauh lebih pelik dari yang kelihatannya. Kita semua pasti setuju sama kutipan ini. Nggak bisa dibantah. Guru itu ibarat jantungnya pendidikan. Merekalah arsitek yang ngebangun sumber daya manusia kita. Jadi, ini adalah fondasi pemikiran kita bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau guru sepenting itu, gimana dengan pabrik yang melahirkan mereka? Ya, sistem pendidikan guru kita. Udah siapkah sistem ini menghadapi tantangan zaman sekarang? Oke, sekarang kita akan lihat lebih dalam. Ternyata ada retakan-retakan yang cukup serius di fondasi pendidikan kita. Fondasi yang seharusnya menopang para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Coba kita lihat datanya langsung ya. Angka-angka ini benar-benar wow. Dari 422 kampus pencetak guru atau LPTK di seluruh Indonesia, lihat deh, cuma 7% yang akreditasinya A. 7%. Dan yang bikin lebih kaget lagi, ada 35%. Itu lebih dari sepertiga loh, yang bahkan belum terakreditasi sama sekali. Ini udah lampu merah, ini alarm darurat soal kualitas. Dan ternyata masalahnya bukan cuma soal akreditasi, ini jauh lebih dalam, udah jadi masalah sistemik. Kita kebanyakan lulusan sarjana pendidikan, tapi kualitasnya jadi tanda tanya besar. Kurikulumnya juga belum nyambung sama kebutuhan dunia kerja. Tata kelolanya, wah 58%-nya belum sempurna. Dan ini yang paling parah, kebanyakan LPTK itu nggak punya koneksi ke industri atau bahkan sekolah lab. Jadi mereka kayak hidup di menara gading, terisolasi dari dunia nyata yang seharusnya mereka persiapkan gurunya untuk hadapi. Sekarang, dari semua masalah tadi, mari kita fokus ke satu titik. Titik yang jadi epicentrum krisisnya. Di mana retakan ini paling dalam dan paling terasa dampaknya? Iya, di pendidikan vokasi, di SMK. Iya betul, masalah ini paling parah dirasakan justru di pendidikan vokasi. Ironis banget kan? Pendidikan yang harusnya paling deket, paling nyambung sama dunia kerja, malah jadi korban terbesar dari sistem pendidikan guru yang putus koneksi dari realitas. Dan ini bukan cuma opini loh, ini pengakuan langsung dari pemerintah sendiri. Coba kita resapi kalimat ini. Institusi yang tugasnya nyetak guru SMK, mereka sendiri bilang, kami nggak bisa menghasilkan semua jenis guru yang dibutuhkan SMK. Wow, ini bukan lagi sekedar celah, ini udah jadi jurang yang lebar banget. Terus gimana nasib siswa-siswa SMK-nya? Nah, ini dia gambaran kesenjangannya. Di satu sisi, kita punya dunia SMK. Dunia yang super beragam, butuh banget praktisi industri, dan perubahannya cepet banget. Hari ini belajar A, besok industrinya udah pakai teknologi B. Nah, di sisi lain, kita punya sistem pendidikan gurunya. Formatnya kaku, kurang kerja sama industri, dan lambat banget beradaptasi. Ini ibarat dua dunia yang beda banget, resep yang pas banget buat menciptakan ketidakcocokan. Dan ini bukan cuma ngomongin teori loh, ini kejadian nyata. Contohnya, ada studi kasus di Untirta yang nemuin betapa susahnya manajemen lab vokasional. Ini kan butuh keahlian spesifik banget nih. Nah, kebutuhan kayak gini nggak bakal bisa dijawab sama kurikulum pencetak guru yang sifatnya umum dan kaku. Oke, setelah kita lihat semua masalah tadi, mungkin rasanya agak pesimis ya. Tapi tunggu dulu, ternyata ada harapan. Pemerintah udah nyiapin semacam peta jalan atau blueprint untuk reformasi. Yuk, kita lihat isinya apa? Nah, inti dari peta jalan ini adalah program yang namanya PPG, atau Pendidikan Profesi Guru. Gampangnya gini, anggap aja ini program spesialisasi setelah lulus S1. Jadi tujuannya bukan cuma punya ijazah sarjana, tapi benar-benar dapat sertifikat sebagai pendidik profesional. Beda level, alurnya sendiri sebetulnya udah cukup jelas dan ketat. Pertama, ada seleksi. Yang dicari bukan cuma nilai akademik, tapi juga bakat, minat, kepribadian, cocok nggak jadi guru. Terus masuk ke pendidikannya. Di sini banyak banget workshop dan yang paling penting, praktek langsung di sekolah. Akhirnya ada uji kompetensi nasional. Jadi ada standarnya. Secara di atas kertas sih, ini kelihatan sebagai jalur yang solid banget. Oke, kita udah bongkar masalahnya. Yang ternyata dalam banget. Kita juga udah lihat ada peta jalan solusinya. Sekarang kita sampai di titik penentuan. Gini, punya peta itu bagus, tapi kalau cuma disimpan di laci, ya percuma. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa solusinya, karena solusinya udah ada di depan mata. Pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk benar-benar menjalankannya? Bukan cuma sebagai perbaikan kecil-kecilan, tapi sebagai sebuah revolusi.
Siapkah kita, baik sebagai praktisi pendidikan maupun pembuat kebijakan, untuk membongkar total sistem lama yang kaku itu? Karena dunia SMK di luar sana udah lari kencang. Ini bukan lagi waktunya buat menambal sulam. Ini saatnya revolusi pendidikan guru. Pertanyaannya kembali ke kita semua. Apa langkah nyata pertama yang akan kita ambil?